Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai, Bapak akan mengajak kepada teman-teman untuk murojaah dulu ya. Kita baca surat Al-Fatihah bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Bapak Faisal akan menjelaskan tentang proyek kita untuk hari ini. Oke teman-teman, di sini Bapak akan menjelaskan untuk penilaian proyek tahun ini adalah membuat buklet ya teman-teman, yaitu membuat donat. Oke. Di sini Bapak akan sampaikan, kamu adalah seorang pengusaha donat. Kamu diminta oleh manajer toko kue Robani untuk memberikan pelatihan atau sharing pengalaman membuat donat kepada pengusaha kecil seluruh Indonesia secara online. Untuk itu, kamu diminta untuk membuat video tutorial yang menjelaskan proses membuat donat. Kamu diminta untuk membuat buklet sebagai buku panduan usaha untuk donat. Goalnya, buklet dan video tutorial membuat donat. Role-nya yaitu pengusaha teman-teman. Audiensnya masyarakat pengusaha kecil di Indonesia secara online. Situasi dalam rangka menyangka sebagai seorang koki, kamu diminta manajer toko kue Robani untuk menciptakan resep donat yang unik teman-teman, atau snack yang unik ala kamu. Snack ini akan dibagikan kepada orang tua atau tetangga kamu teman-teman. Kamu harus bisa meyakinkan manajer toko kue Robani tersebut bahwa donat atau snack buatan kamulah yang paling istimewa untuk dibagikan kepada anak-anak. Untuk panduan usaha, kamu diminta untuk membuat buklet yang berisi tentang yang pertama, proses pembuatan donat. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, prosedur pembuatan donatnya teman-teman. Selanjutnya, kamu diminta untuk menjelaskan fungsi Vernipam, yaitu desain logo donat dan tagline yang menarik teman-teman. Yang selanjutnya, hitungan perbandingan bahan yang digunakan dalam membuat donat. Terus, menjauhi sifat kikir dan serakah teman-teman. Selanjutnya, jelaskan sifat jujur, amanah, dan dipercaya dalam membuat donat. Menjauhi sifat kikir dan serakah, membuat jungle donat. Selanjutnya, menunjukkan arah ketika berbagi. Yang terakhir, bercerita tentang kisah Umar bin Khattab dengan penjual susu. Dalam penulis buklet tersebut, kamu harus menggunakan kalimat yang mudah dipahami dan menggunakan tanda baca yang tepat, seperti penggunaan titik, koma, titik dua, huruf kapital, dan huruf kecil. Dalam menjelaskan,
kamu diminta untuk menggunakan kata-kata yang mudah difahami. Agar presentasimu menarik, kamu harus tampil percaya diri, menggunakan informasi yang bervariasi dengan mengucapkan kata yang jelas, ritme yang sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dan kalimat langsung, kalimat tak langsung, tanda kutip, titik koma, tanda kurung, buka kurung, dan tutup kurung. Produk buklet cara pembuatan donat. Mungkin itu saja ya teman-teman ya. Langsung saja untuk penjelasan tata cara pembuatan donat yang akan disampaikan oleh Bu Indah. Kepada Bu Indah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5. Hai teman-teman. Sekarang ada Bu Dwi dan Bu Indah mau mempraktekkan cara membuat donat. Nah, kan kemarin kalian sudah diberikan bahan-bahan donat yang akan kalian buat. Nah, sekarang Bu Dwi dan Bu Indah akan mencontohkan bagaimana cara membuat donat dari bahan-bahan yang sudah diberikan kemarin. Oke teman-teman, jadi donat yang akan kita buat sekarang akan dijelaskan bahan-bahannya oleh Bu Indah ya. Silakan Bu Indah. Oke teman-teman, sekarang Bu Indah ingin memberitahu kalian bahan-bahan apa saja yang akan kita gunakan untuk membuat donat tersebut. Oke, yang pertama ini ada tepung terigu. Oke teman-teman, kita pakai 125 gram tepung terigu. Oke, ini yang pertama ya. Dan yang kedua, ini kan ada vermipan. Ini kalau segini kan kebanyakan nih. Nanti kita pakainya setengah sendok teh aja ya. Oke. Nah, selanjutnya kita pakai gula putih. Selanjutnya ada lagi pakai susu kental manis. Nah, sekarang Bu Indah mau jelasin nih, kenapa kita membuat donat memakai vermipan. Ada yang tahu tidak kira-kira? Oke, sekarang Bu Indah akan menjelaskan ya, kenapa kita membuat donat memakai vermipan sih? Kenapa sih Bu Indah? Kenapa ya Bu Dwi? Kenapa coba? Oke, sekarang Bu Indah jelasin nih. Vermipan adalah ragi pengembang, yaitu ragi yang nantinya akan membuat roti atau kue yang kalian buat menjadi ngembang nih teman-teman. Nah, seperti kita membuat donat, pasti kalau misalkan kita pakai ragi, donatnya akan berkembang nih teman-teman. Oke, nah bagaimana cara kerjanya? Oke, cara kerjanya adalah vermipan harus berkumpul dengan gula dan air. Nantinya si vermipan tersebut akan mengubah gula menjadi karbon dioksida, sehingga adonan roti, kue, atau donat akan mengembang. Oke teman-teman, nah sekarang Bu Dwi akan menjelaskan langkah-langkah membuat donatnya nih teman-teman. Oke, kalian simak. Sekarang kita langsung eksekusi barang-barang yang tadi bahan-bahannya yang sudah dijelaskan sama Bu Indah. Jangan lupa ini ada air. Ya, jangan lupa kita pakai air juga untuk menguleni si adonan tersebut. Jangan lupa sebelum kalian mulai untuk membuat donatnya, cuci tangan terlebih dahulu. Kalian Ibu dan Bu Indah sudah cuci tangan. Nah, jangan khawatir, kita sudah cuci tangan sebelumnya ya teman-teman. Ya. Kalian juga jangan lupa ya. Nah, jangan lupa cuci tangan Tetap dulu ya. jaga kebersihan kalian ya. Ini tadi kalian masih ingat berapa beratnya? Ya, 125 gram. Sekarang kita masukkan ke dalam tempatnya, wadahnya. Lalu setelah tepung terigu, kita masukkan gula. Kira-kira ya teman-teman, kira-kira gulanya itu sekitar 2 sendok makan ya teman-teman. Tapi kalau untuk gula sih, untuk manisnya itu selera. Jadi kalau kalian suka manis boleh lebih dari 2 sendok makan. Tapi kalau misalnya tidak begitu suka manis, kurang dari 2 sendok makan nggak masalah. Nah setelah itu kita masukkan mentega 1 sendok makan.
Setelah itu jangan lupa susu kental manisnya kita masukkan 1 saset aja ya teman-teman. Boleh lebih sesuai selera kalian Sesuai ya. pokoknya kalau membuat donat atau makanan lain itu manis atau tidak manisnya sesuai selera ya. Setelah itu jangan lupa tadi yang sudah Bu Indah jelaskan, kita akan masukkan pengembangnya, ragi pengembang atau biasa kita sebutnya dengan vermipan, setengah sendok. Jadi biasanya vermipannya kita kasih air dulu sedikit, biar apa teman-teman, biar dia mengembang dulu. Jadi kita diamin dulu, nanti baru setelah tercampur air baru kita campur dengan adonan adonan terigunya. Kayak gitu. Sekarang kita aduk adonan donatnya. Diaduk sampai halus, Dan sampai tidak lengket sampai di tangan. halus dan sampai tidak lengket di tangan. Ya teman-teman, sekarang Ibu mau jelasin tentang matematika. Untuk matematika kalian sudah tahu, kemarin sudah pernah Ibu jelaskan tentang perbandingan. Nah sekarang kalian buat perbandingan lagi sesuai dengan donat yang sudah kalian buat. Nah Ibu mau ingatin lagi, untuk pembuatan donat tadi yang kita butuhkan adalah 125 gram terigu, lalu setengah sendok teh ragi. Nah, kalian perlu tahu untuk setengah sendok teh ragi itu sama dengan 0,5 gram. Ya, jadi kalau setengah sendok teh itu beratnya sama dengan 0,5 gram. Lalu ada 1 sendok makan mentega, lalu ada kita butuhkan 2 sendok makan gula dan 1 saset susu kental manis. Plat yang kalian buat, nah di dalamnya itu terdiri dari bahan-bahan apa yang kalian gunakan dalam membuat donat. Setelah itu kalian coba jelaskan perbandingan. Misalnya gini, nih ya yang ibu ucapkan ini adalah perbandingan yang coba kalian jelaskan dan kalian buat di dalam buklet. Jadi kalau 125 gram tepung terigu tadi yang sudah kalian pakai itu memerlukan 0,5 gram ragi atau setengah sendok teh ragi. Nah, kalau kalian menggunakan 250 gram tepung terigu, berapa gram atau berapa sendok teh ragi yang kalian perlu gunakan? Nah, itu perbandingan yang pertama yang kalian harus jelaskan di dalam buklet. Yang kedua adalah ketika kalian memakai 500 gram tepung terigu, berapa sendok makan mentega yang kalian harus gunakan ketika kalian membuat donat. Jelaskan 2 perbandingan aja dari perbandingan yang tadi sudah Ibu jelaskan dari bahan-bahan pembuatan donat. 125 gram tepung terigu, setengah sendok teh ragi, 2 sendok makan gula, lalu 1 saset susu kental manis. Nah, perbandingannya hanya 2 itu saja yang Ibu butuhkan ya teman-teman. Kalian nanti
presentasikan kembali ke Bu Dwi kira-kira berapa perbandingan yang harus kalian gunakan ketika kalian akan membuat donat tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Untuk bahasa Inggris sekarang Ibu mau jelaskan tentang direction atau arah yang kalian akan buat bukletnya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian buat denah. Nah kan kalian sekarang ini bikin donat. Nah, donat yang sudah kalian buat, kalian kreasikan sebaik mungkin dan sebagus mungkin dan sekreatif mungkin. Lalu kalian mau berbagi dengan siapa? Misal kalian bikin 2 donat, terus kalian mau bagi 2 donat tersebut ke teman kalian. Ada 2 teman kalian atau ada tetangga kalian yang kurang mampu dan kalian mau berbagi, silahkan. Tugas kalian adalah kalian membuat denahnya. Misalnya ada berapa donat yang kalian mau bagi, berarti denahnya sesuai dengan donat yang kalian mau bagi. Jadi misalnya ibu mau bagi ke tetangga ibu yang ada di 3 gang setelah rumah ibu. Jadinya nanti ibu buat denahnya, ibu nanti tunjukkan arah-arahnya untuk membuat denah. Ibu akan menunjukkan arahnya untuk menuju ke rumah tersebut itu belok ke kanan atau belok ke kiri, melewati apa, terus jalannya apa namanya, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi kalian hanya membuat denah lalu mempresentasikan ke Bu Dwi bagaimana menuju ke orang yang bersangkutan yang akan kalian bagikan donat tersebut, gitu ya teman-teman. Jadi kalian buat denahnya, lalu kalian presentasikan arahnya kemana dalam bahasa Inggris seperti biasa. Lalu kalian buat layoutnya itu semenarik mungkin, jadi buklet kalian bisa tetap terlihat. Teman-teman, setelah Bu Dwi dan Bu Indah sudah menjelaskan tentang cara pembuatan donat, nah teman-teman di sini Bapak akan menyampaikan bahasa Arab, alat dan bahan yang teman-teman gunakan tadi. Teman-teman bisa perhatikan di halaman ini ya, bahasa Arabnya ya teman-teman ya. Jadi ada air, ada gula, ada roti. Nah setelah kuenya sudah jadi atau rotinya sudah jadi, nah di sini ada gambar donatnya ya teman-teman ya. Nanti dikasih bahasa Arabnya. Kemudian setelah bahannya sudah jadi, nah kemudian dikonsumsi atau dimakan. Nah teman-teman sudah kita pelajarin tentang bahasa Arab makan dan minum ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di samping kanan Bapak halaman ini ya teman-teman ya. Jadi ada gambarnya di sini. Nah teman-teman tolong dikasih bahasa Arabnya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita ke pelajaran Quran hadis ya teman-teman, yang mana kita sudah mempelajari tentang hadis, tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik itu ya teman-teman. Nah yang sudah kita pelajarin, kita sudah menghafalkan hadis tentang ciri-ciri orang munafik beserta artinya. Nanti teman-teman bisa diperhatikan di samping kiri Bapak di sini. Ini di halaman selanjutnya, yaitu teman-teman disuruh untuk menulis hadis, tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik beserta artinya. Nah kemudian teman-teman akan diminta untuk menjelaskan hadis yang teman-teman tulis tadi. Teman-teman bisa perhatikan ya, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman untuk pelajaran SKI-nya kita sudah mempelajari tentang Umar bin Khattab ya teman-teman. Nah di situ ada kisah yang mana kisah tentang Umar bin Khattab dengan si penjual susu. Nanti diperhatikan di samping kiri Bapak ya teman-teman ya. Di halaman ini teman-teman diminta untuk menceritakan kisah tentang Umar bin Khattab dan si penjual susu. Dan di sini Bapak akan jelaskan ya teman-teman ya untuk halaman ini. Apapun pekerjaan kita ya teman-teman ya, apapun pekerjaan kita, sebagai apa profesi kita, intinya kita harus jujur ya teman-teman ya. Tidak boleh sombong, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh ingkar janji ya teman-teman ya. Kalau cita-cita kita koki ya, takarannya harus benar, sudah diberikan pesanan, teman-teman semua itu harus bisa menepati janji, karena itu adalah salah satu menarik pelanggan kita ya teman-teman.
Jadi untuk tugas SKI ini teman-teman bisa untuk mengisi kisah Umar bin Khattab dengan si penjual susu ya teman-teman. Oke, itu saja untuk SKI. Selanjutnya akan dijelaskan kembali. Oke teman-teman, selanjutnya ini pelajaran IPS yang mana di halaman ini, perhatikan di layar teman-teman ya, di samping kiri, di samping kanan Bapak, yaitu teman-teman diminta untuk menyanyikan lagu, yaitu tentang Jingle Donat ya teman-teman, versi teman-teman sendiri. Seperti Bapak nih, contohnya balonku ada 5. Nah, nyanyinya tentang donat ya. Cuman versi balonku ada 5 dan bahasa daerah Bapak sendiri. Contoh, teman-teman bisa didengarin ya. Donatku adong opak, Sudena sangat jege, Sudena aku suka, Sudena aku cinta. Nah, seperti itu teman-teman. Itu adalah contoh versi Bapak sendiri. Nah, teman-teman nanti buat versi sendiri dan saya kreatif teman-teman sendiri dengan bahasa daerah teman-teman semua. Contoh ada orang Jawa, nah versi bahasa Jawa. Contoh ada yang orang Sunda, nah, bahasa Sunda ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ditulis nanti dengan bahasa teman-teman sendiri. Nanti dipresentasikan dengan menyanyikan versi daerah teman-teman. Itu saja ya teman-teman ya untuk penyampaian atau materi hari ini. Oke, sekian, tetap semangat ya teman-teman ya. Semoga hari ini adalah hari kebahagiaan kita, dan Bapak dan semua guru-guru Robbani akan tetap mendoakan teman-teman semua agar selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang diinginkan dan apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. See you.